Alhamdulillah, Kiai Monas sepertinya sudah berada di tengah-tengah kita nih. Saya coba sapa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Kiai? Alhamdulillah, kabar baik. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah saya dan teman-teman juga sehat selalu Kiai. Semoga Kiai juga sehat selalu Kiai ya. Ya, insya Allah, amin. Nah ini teman-teman, beliau adalah Kiai Monas, Muhammad Nasrullah. Mungkin teman-teman yang sudah sedikit kenal dengan panggilan Kiai Monas, mungkin nggak asing lagi ya. Namun bagi teman-teman yang baru mengenal, nanti kita coba kenalan lebih jauh terhadap Kiai Monas. Baik, Kiai, mungkin kita langsung aja Kiai ya, karena mungkin teman-teman di sini sudah pada nunggu nih Kiai dari tadi. Nggak apa-apa Kiai ya? Ya. Teman, langsung aja kita mulai perkuliahan kuliah Cahaya Islam pada siang hari ini. Mungkin kita awali dengan hamdalah ya. Hamdalah, sorry, dengan basmalah. Wah, ini jadi pengen buru-buru selesai aja nih, guys. Ya, kita awali dengan basmalah dan dilanjutkan dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin untuk waktu dan tempatnya saya izin dipersilakan. Apa dulu, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus akhina fillah, saudara kita Mukarram Muhtaram Ustadz Gusti, dan para jamaah sahabat pengajian online yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, berkat karunia Allah kita masih diberikan nikmat iman Islam sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berada di majlis ilmu walaupun teknologi, yakni dengan Zoom online. Ya, mudah-mudahan kita semua yang sudah bergabung ataupun belum bergabung diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi dapat judul tentang masalah Islam, iman, Islam dan ihsan. Begitu ya Ustaz ya? Iya, betul Kiai. Halo? Ya, Afwan bantu jawab. Betul, Kiai. Ya, benar ya, kedengerannya. Iya, kedengeran sangat jelas. Pada kajian ini memang sangat penting untuk sama-sama kita kaji, karena ini menyangkut tentang keimanan kita kepada Allah selaku orang Islam, dan kedepannya kita harus memiliki karakter ihsan, yang dimana bahwasanya dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Dan tentang masalah keimanan ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zuluman jahula. Dan untuk masalah Islam itu sendiri adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Dari beberapa hal penting ini, masalah keimanan kita, qasdun kita ini mengartikan iman itu membenarkan.
Emang arti iman itu secara bahasa adalah percaya. Nah, tapi di dalam kitab Qatrul Ghais, kitab Tauhid, mengartikan iman sendiri adalah membenarkan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah kepada kita semuanya. Dalam hal ini keimanan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang sangat diberikan rasa salut oleh kebanyakan orang-orang di luar kita, artinya di luar Indonesia maksud saya. Karena kalau keimanan kepada Allah kita semua sama, tetapi di dalam mencikapi keimanan kepada baginda Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan Rasulullah adalah utusan Allah, justru orang-orang di luar Indonesia itu, terutama di Jazirah Arab, di Yaman, nah ini di Kairo, itu mereka-mereka salut dengan keimanan kita orang Islam di Indonesia. Kenapa? Karena mereka memberikan pernyataan, kami salut dengan orang Indonesia karena orang Indonesia itu justru jauh dari makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang Arab, leluhur-leluhur kami adalah orang-orang terdekat dengan baginda Rasul, dan kamilah yang lebih dekat untuk dari makam jarak ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang Indonesia yang begitu jauh tempat tinggalnya, tetapi mereka memiliki keimanan yang sangat luar biasa, mempercayai, membenarkan Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dalam memperingati Maulid, orang Indonesia ini bisa sampai 4 bulan, bisa sampai 5 bulan bahkan. Nah, ini kesalutan orang-orang luar terhadap keimanan kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iman ini adalah konsekuensi bagi orang yang beragama Islam, karena orang Islam itu harus bertuhankan Allah dan bernabikan Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya agama Islam inilah kita akan selamat, karena bahwasanya Islam ini adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya kita perlu memahami hidupnya kita di alam dunia ini adalah atas kemauan kita. Atas kemauan kita yang mana sebenarnya Allah tidak menawarkan kita itu hidup di alam dunia ini. Apa dalilnya? Kita sama-sama mempelajari dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Bahwasanya ketika di alam ruh ada 4 makhluk. Di alam ruh waktu itu ada 4 makhluk nih. Ceritanya nih tentang keberadaan kenapa kita ada di alam dunia. Nah, ketika itu ada 4 makhluk di alam ruh, hanya itu masih berbentuk ruh, belum wujud. Siapa ini 4 makhluk ini? Yang pertama ada langit, gunung, dan bumi. Dan kita manusia. Semua berbentuk ruh, belum ada wujudnya. Penawaran apa yang Allah berikan kepada kita? Yakni penawaran untuk menjadi khalifatullah di muka bumi ini. Menjadi tangan sambungnya Allah. Dalam artian
untuk menegakkan syariat Islam, menjalankan peraturan Allah di alam dunia ini. Allah berfirman, Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali, bahwasanya aku memberikan penawaran, memberikan sebuah penawaran kepada 3 makhluk, langit, gunung, dan bumi, untuk hadir di alam dunia ini untuk menjalankan peraturanku, kata Allah. Cuman ini kan kalimat-kalimat penawaran. Kalau kalimat penawaran itu bisa diambil, bisa juga tidak. Nah, cuman penawaran Allah ini ditolak oleh 3 makhluknya. Tadi siapa aja makhluk? Langit, gunung, dan bumi. Dengan kalimat aina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Ya Allah, kami tidak sanggup menerima penawaranmu ya Allah. Bagi kami penawaran ini teramatlah berat. Kami nggak sanggup. Nah, cuman ada tadi 1 makhluk yang tidak ditawarkan sama Allah. Apa alasan Allah kok nggak menawarkan? Di ujung ayat itu alasan Allah, innahu kana zulumang jahula. Karena manusia itu memiliki sikap dan sifat yang zolim dan sikap dan sifat yang bodoh. Nah, ketika tadi kita kembali lagi, ketika 3 makhluk tadi menolak permintaan Allah, penawaran Allah maksud saya, lalu 1 makhluk yang tidak ditawarkan menawarkan diri. Wahamalahal insan. Manusia lah menawarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan peraturan Allah di muka bumi ini. Nah, maka dari itu peraturan Allah inilah yang dibebankan kepada kita manusia, karena kita yang menawarkan diri. Kalau langit, gunung, dan bumi di awal sudah menolaknya karena merasa nggak sanggup, teramat berat, khawatir tidak amanah. Seperti itu. Nah, dari hal ini akhirnya Allah memberikan kita manusia kesempatan hadir di alam dunia ini untuk menjalankan perintah Allah. Nah, inilah perjanjian kita terhadap Allah yang pertama. Lalu yang kedua, ada perjanjian yang kedua. Di mana perjanjian yang kedua? Yakni ketika usia kandungan dalam usia 4 bulan. Ini diingetin lagi sama Allah nih perjanjian ini. Perjanjian yang di alam ruh tuh. Kita kan nawarkan diri tuh. Nah, ketika ini ruh pengen dimasukin ke dalam janin usia 4 bulan, ada perjanjian kedua biar manusia nggak lupa yang disebut dengan misak. Firman Allah, ashaduhum ala angkusihim. Aku ambil lagi, aku kencengin lagi, aku ingatkan kembali perjanjian mereka manusia ketika dengan kalimat alastu birabbikum qalu bala sahidna. Bukankah aku sebagai Robmu yang memiliki peraturan, menguasai peraturan di muka bumi ini? Maka kita, ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Rob kami. Nah, dari hal inilah kita selaku orang yang beriman, beragama Islam, sudah tepat koridornya koridor untuk menjalankan peraturan ini. Di dunia Islam inilah, di agama Islam inilah kita bisa menjalankan peraturan semuanya dengan baik. Ya, apa yang Allah perintahkan kepada kita dan Allah larang kepada kita, ini semua harus kita jalankan dengan baik. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dimanapun tempat, kita harus tetap bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kita mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini adalah agama yang tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Agama Islam adalah agama keselamatan. Siapapun yang berada di dalam agama Islam, insya Allah kelak dia akan menjadi orang-orang yang selamat. Tentunya selamat nanti di akhiratnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita beriman baik, beriman yang bagus, membenarkan, mempercayai Allah Tuhan kita, Rasulullah sebagai utusannya, maka kita wajib menjalankan peraturan-peraturan Allah, menjalankan apa yang sudah dibawa melalui risalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika iman dan Islam sini sudah bergerak dengan baik, maka akan menimbulkan karakter ihsan. Apa sih karakter ihsan itu? Karakter ihsan itu adalah buah dari kebaikan iman dan Islam yang kita lakukan. Karakter yang beragama Islam dan beriman, awas, belum tentu mencapai nilai ihsan. Sedang manusia yang berkarakter ihsan tentu telah sempurna Islam dan imannya. Karena karakter ihsan ini akan mewujudkan manusia-manusia yang berkualitas. Ya kualitas ibadahnya, ya kualitas nilai amal solehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, walaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Artinya apa? Apabila kita sudah merasa diawasi oleh Allah, maka apapun yang kita lakukan, tindak tanduk yang kita lakukan di alam dunia ini, maka kita akan selamat dari nilai-nilai keburukan. Contoh gampang begini, kayak kita atau ada orang niat buruk nih. Ketika ada orang niat buruk, masuklah ke salah satu supermarket. Masuk supermarket, dia merasa tuh dirinya diawasin dengan CCTV. Ketika sudah ada niat jahat, ketika ada niat buruk, dia akan ingat, oh iya ada CCTV yang mantau pergerakan saya. Akhirnya dia mengurungkan niat nyolongnya, niat nguntitnya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ingin berbuat buruk, berbuat maksiat kepada Allah, tapi kita ingat bahwasanya gerak-gerik kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langsung kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk itu, kita wujudkan dengan yang baik berupa menjadi amal soleh. Nah, perwujudan dari yang buruk ke yang jelek inilah akan menjadi orang-orang yang memiliki karakter di dalam Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah pun berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, inilah karakter ihsan orang yang beriman, yang beragama Islam, dan karakternya ihsan, dia memiliki ciri tanda dalam hidupnya itu. Apa tandanya? 4. Yang pertama, wattaqullah. Wattaqullah di sini adalah diartikan adalah khosyatun, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan kemaksiatan. Lalu yang kedua, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad.
dia selalu melihat ke belakang kesalahan-kesalahan yang dulu, khawatir kesalahan itu lupa diistighfarkan, khawatir kesalahan itu lupa ditaubati, maka dia beristighfar atas kesalahan yang telah lampau. Ini yang dikenal dengan istilah muhasabah. Lalu yang kedua, orang yang memiliki karakter ihsan, yang ketiga maksud saya, wattaqullah. Wattaqullah di sini diartikan mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beramal soleh, semuanya diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan untuk siapa, tapi semuanya yang kita lakukan dalam ibadah ini, baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, innallaha khabirum bima ta'malun. Dia merasa diawasin sama Allah, tindak tanduknya, gerak kakinya, perbuatan dosa kecil ataupun berat, perbuatan baik kecil ataupun besar, dia merasa semuanya tidak pernah luput dari rekaman pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manusia yang memiliki karakter ihsan. Ciri-cirinya 4 tanda hal ini. Yang pertama adalah khosyatun, punya rasa takut sama Allah. Lalu yang kedua, dia muhasabah, selalu mengingat dosa-dosa yang telah lalu untuk diistighfarkan. Yang ketiga, dia mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh ataupun beribadah kepada Allah. Lalu yang keempat, muraqabah, merasa diawasin segala tingkah lakunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah gabungan antara iman, Islam, dan ihsan. Manusia nggak akan pernah mencapai titik ihsan apabila di dalam berimannya kepada Allah dan Rasulnya tidak dibarengi dengan ibadah yang baik, tidak dibarengi dengan keyakinan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bagaimana orang melakukan kebaikan sementara masih ada munkar, kejelekan di dalam dirinya, lantaran dia tidak mau beribadah kepada Allah. Hanya orang-orang yang beribadah kepada Allah lah yang sifat munkarnya, sifat kejinya, sifat keburukannya akan dicabut oleh Allah, diganti dengan nilai-nilai kebaikan oleh Allah, karena lantaran dia mau ibadah dengan kontinu kepada Allah. Karena kebaikan yang tertanam dalam dirinya, maka kebaikan karakter-karakter dalam ihsan itulah akan bisa terwujudkan. Jadi inilah sedikit tentang masalah iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesabaran dan kekuatan untuk terus memperbaiki nilai ibadah kita kepada Allah agar kita bisa menuju kepada ihsan, karakter kebaikan di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bagaimana Ustadz Gusti? Ya, baik. Mohon izin Kiai, perkenalkan saya Ayu. Di sini saya akan menggantikan untuk sesi selanjutnya karena qadarullah Pak Guti ada urusan tadi. Seperti itu. Oh, iya. Baik, mohon maaf ya. Baik, untuk pemaparannya telah selesai ya Kiai? Ya. Iya, baik. Terima kasih Kiai untuk pemaparan materinya. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman di sini yang ingin bertanya langsung, dipersilakan bisa klik untuk icon raise hand-nya yang ingin bertanya. Iya. Gimana teman-teman? Atau boleh juga melalui di kolom chat di Zoom ini, boleh dipersilakan.
Masya Allah, sepertinya sudah pada paham semua nih Kiai. Iya ya, aduh, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang apa yang kita obrolin bareng inilah. Iya, amin, amin. Ya, ini ada chat masuk di saya. Assalamualaikum Kiai, izin bertanya. Bagaimana cara kita selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah? Karena terkadang manusia itu kan suka lupa bahwa apa yang dilakukannya itu selalu Allah lihat. Ya, baik. Ya, bahwasanya bagaimana agar kita selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk logika gampangnya seperti ini. Sering-sering kalau kita pengen tahu di tempat itu sangat ketat peraturannya, berarti kita sering ke tempat itu, kan begitu. Orang yang belum tahu tempat itu, dia tidak akan mengetahui kalau tempat yang dia datengin itu memiliki peraturan yang ketat. Nah, agar kita tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sering-seringlah kita mendatangi Allah. Dalam hal ini, maksudnya adalah perkuat nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bahwasanya orang yang terlalu banyak maksiat kepada Allah, orang yang terlalu banyak dosanya kepada Allah, itu dia akan lalai dengan pengawasannya Allah. Bahkan dia merasa nggak diawasin sama Allah. Dan dia cenderung berbuat kesalahan yang baru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah terlalu banyak kelalaian di dalam diri dia. Nah, dengan cara kita terus berdekatan kepada Allah, minimal kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah, nanti di situ dengan sendirinya kita akan merasa diawasi sama Allah seperti layaknya orang masuk ke Alfa, ke Indomaret, atau ke tempat supermarket maksud saya, itu dia merasa diawasi dengan CCTV karena dia paham dan tahu di tempat itu pasti ada CCTV-nya. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Insya Allah terjawab. Terima kasih, Kiai. Baik, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada yang bertanya, bagaimana cara menerapkan ihsan pada diri sendiri, Kiai? Gimana? Mohon maaf. Bagaimana cara menerapkan ihsan pada diri sendiri? Ya, baik. Menerapkan karakter ihsan dalam diri kita ini, ihsan itu kan karakter buah dari iman dan Islam. Buahnya nih. Jadi kalau boleh boleh digambarkan, iman itu adalah akarnya, Islam itu adalah pohonnya, cabangnya, daunnya, dan ihsan itu adalah buahnya. Nah, cara bagaimana kita agar tertanam nilai karakter ihsan ini dalam diri kita, jawabannya adalah perbanyaklah kita berzikir kepada Allah, jangan pernah meninggalkan perintahnya Allah. Konsepnya gampang aja. Kalau kita melihat firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Konsep ini aja dulu. Kita nggak pakai cari konsep dari Al-Quran yang lain. Karena dengan dalil ini, dalil familiar yang sering kita dengar. Kalau kita perhatikan ayat ini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, Allah itu sedang berdialog sama kita. Allah itu sedang memberitahu kepada kita, wahai hambaku, ibadah kepadaku lah. Ibadah yang benar, ibadah yang rajin, karena dengan ibadah yang kontinuitas dari mulai balik sampai wafatnya dirimu, maka nilai-nilai munkar, nilai-nilai keji, keburukan yang ada dalam diri kita ini akan dicabut oleh Allah
dan diberikan nilai-nilai kebaikan di dalam diri kita. Nah, di saat Allah sudah memberikan nilai kebaikan di dalam diri kita ini, maka kita akan membuat perilaku budi pekerti yang baik di masyarakat, di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh kita tanpa pandang bulu kepada siapapun akan berbuat kebaikan. Nah, inilah yang dikatakan ihsan, buah hasil dari iman dan Islam kita. Karena tadi juga di awal saya katakan, belum tentu orang yang beriman dan Islam itu memiliki karakter ihsan. Tapi orang kalau udah ihsan, insya Allah Islam dan imannya itu sempurna. Seperti itu. Jadi tanamkan karakter ihsan kita dengan cara perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Kiai. Semoga apa yang disampaikan terjawab oleh pertanyaan yang tadi. Ya, baik. Apakah ada yang ingin bertanya buat teman-teman yang ada di Zoom? Ya, yang ingin bertanya boleh melalui chat dan juga bisa secara langsung dengan mengklik icon raise hand. Ya, ini ada pertanyaan masuk di chat. Izin membacakan ya, Kiai. Assalamualaikum, Pak Ustadz, mau tanya, dalam beribadah seperti sholat, puasa, zikir, dan lain-lain, dan kita sudah berusaha sempurna jalaninnya, tapi setelah selesai, kita merasa was-was ibadah kita tidak sempurna dan takut tidak diterima Allah sehingga merasa sia-sia. Bagaimana? Putus ya, Kak, ya, halo? Jelas, Kiai? Afwan? Halo? Apakah putus-putus ya? Suara saya putus-putus? Ya. Sekarang sudah jelas, Kiai? Sudah jelas? Sudah bisa diulang, Kak? Iya, baik. Pertanyaannya, dalam beribadah seperti sholat, puasa, zikir, dan lain-lain, dan kita udah merasa sempurna jalaninnya, tapi setelah selesai kita merasa was-was ibadah kita tidak sempurna dan takut tidak diterima Allah sehingga merasa sia-sia. Bagaimana menghilangkan was-was ini dan apakah amalan dan doa-doa untuk itu? Terima kasih. Gimana Kiai? Apakah suara saya jelas ya? Jelas. Jadi inti dari pertanyaannya, semua ibadah yang kita lakukan begitu kelar, kok ada perasaan was-was. Iya, betul. Nggak diterima sama Allah, begitu ya? Iya, betul. Ya, baik. Memang itulah bisikan-bisikan setan itu memang pada dasarnya mereka itu tidak senang kalau umat Nabi Muhammad, hambanya Allah, itu sukses dalam urusan akhirat. Bagaimana caranya? Kita ini dibikin lalai, dibikin lupa, dibikin was-was. Seperti itu. Tapi ingatlah, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ana inda zonni abdi bih. Aku ini, kata Allah, sesuai dengan prasangka dari hamba-hambaku. Kalau kita sudah melakukan ibadah kepada Allah, kita sudah melakukan kebaikan kepada sesama kita. Kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, maka mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah baca surat Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, an-nas. Karena pada dasarnya sekali lagi setan, iblis, jin itu tidak ridho, tidak senang kalau kita sukses dalam urusan beribadah, urusan akhirat. Memang di saat kita punya perasaan kok kayak nggak diterima ya ibadah saya, itu bukan urusan kita. Di saat kita belajar menuntut ilmu, aduh saya sukses apa enggak, pintar apa enggak, itu bukan urusan kita. Di saat kita doa diterima apa kagak, itu bukan urusan kita. Kita mah doa aja.
ibadah mah ibadah saja yang benar, belajar mah belajar saja yang serius. Masalah kealiman, masalah diterima apa tidak ibadah kita, dikabulkan doa kita, itu bukan urusan kita. Itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita melakukannya dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu kurang lebih. Baik, insya Allah terjawab ya Kak Evi untuk pertanyaannya. Ya, baik. Ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman di sini? Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana agar iman kita selalu terjaga di saat kondisi yang kadang tidak baik itu Ustaz? Ya Ustadz, maaf ya. Terdengar tadi pertanyaannya. Coba bisa diulang nggak Kak ini Kak Ayu? Ya, tadi untuk pertanyaan dari Kak Ragil, bagaimana menjaga, bagaimana agar iman selalu terjaga di saat keadaannya yang tidak baik, seperti itu. Ya, baik. Memang bahwasanya iman kita itu yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang iman kita pun turun seperti itu. Tetapi agar iman ini tetap stabil apapun kondisinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan resep kepada kita, yakni dengan cara jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbaguslah, perbaikilah imanmu dengan sering-sering mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan cara seperti ini, nilai iman kita akan terus terupgrade, nilai iman kita akan terus stabil di saat iman itu sendiri merosot. Jadi sering-seringlah melapaskan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, senggang kita, karena itu memiliki efek di upgrade-nya nilai iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, gimana Kak Ragil? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Ya, alhamdulillah sudah cukup jelas saya. Ya, baik, insya Allah sudah cukup jelas ya. Ya. Ya, boleh satu pertanyaan lagi Kiai? Ya, boleh. Ya, insya Allah. Bertanya di chat, Assalamualaikum Ustadz, izin saya mau tanya, apakah kotoran hewan, cicak, dan burung di sajadah itu bisa membatalkan sholat kita? Karena di masjid yang biasa saya sholat itu sajadahnya terdapat kotoran cicak dan burung yang sudah kering, yang terkadang sulit kita hindari. Jazakallah khair. Ya, baik. Oh, berarti ini ke masalah fikih ya. Berarti kajian ini apa maksudnya, sebenarnya enaknya ada kitabnya ya untuk masalah kotoran ini, tapi saya akan jawab secara ini aja ya, secara gampangnya aja. Ya. Kalau memang kotoran seperti kotoran burung tadi, kotoran cicak, itu yang di dalam fikih itu apabila ada kotoran yang cuman sedikit, itu masih bisa dimaafkan. Seperti itu. Nah, kalau kotoran burungnya ini terkena bagian dari sholat kita, misalnya nih, kita lagi, kan bagian sholat kita itu kan jidat, yang kepakai sholat, jidat kita, dua telapak tangan kita, terus dengkul kita,
terus lagi sama bagian kaki kita dari dengkul ke bawah. Ini sholat. Nah, kalau misalnya kita lagi sholat misalnya, tahu-tahu di tengah-tengah itu kejatuhan tai cicak atau tai burung lah ya, maaf, kotoran burung maksud saya, kotoran burungnya gede kelihatan, itu kan udah, tapi selama itu tidak terkena bagian dari anggota tubuh sholat kita ini, maka sholatnya tidak batal. Kalau selama tidak kena bagian anggota tubuh kita. Tapi emang jatuh depan kita nih. Tahu-tahu misalnya burung jatuh di situ kotorannya. Selama nggak kena anggota tubuh, tidak membatalkan. Nah, lalu tadi bagaimana kalau di sejadah itu ada bekasnya? Nah, kembali lagi, kalau memang itu tidak mengenai anggota tubuh kita, itu tidak membatalkan sholat kita. Tetapi alangkah baiknya diusahakan agar kotoran ini hilang dulu. Seperti itu. Malah jangan, kalau bisa jangan disengaja-sengaja, kan nggak batal ini, yang penting nggak kena anggota tubuh kita. Nah, jangan begitu juga. Karena anazopatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Seperti itu. Jadi intinya, kalau memang tidak kena anggota badan kita, itu tidak batal. Ada kotoran yang sedikit kalau memang kena, kayak maaf, tai cicak, kalau memang sedikit kenanya, kita melihat jatuh di tangan, langsung digituin, tuh. Disegerakan, dihilangkan. 1, 2. Nah, kan itu masih 2 gerakan tuh. Nggak apa-apa itu. Tahu-tahu jatuh, kita lagi nih. Tahu-tahu jatuh misalnya di sini, kelihatan sama kita. Kasih jeda sebentar, lagi ini kotoran cicaknya yang sedikit, tekan dulu, lalu congkel. Nah, itu dia. Seperti itu, dibolehkan kalau masih sedikit tapi ya kotorannya. Tapi kalau kotoran burung, kalau langsung kena badan kita, maka batalah sholatnya. Seperti itu. Baik. Kurang lebih. Iya, baik. Insya Allah terjawab ya, Kak Taufik, untuk pertanyaannya. Ya, Afwan Kiai, ini ada yang ingin bertanya lagi secara langsung. Dipersilakan Kak Andreas. Ya, halo Kak Andreas. Halo, tadi sepertinya suaranya kecil ya? Ya baik, ada terkendala untuk Kak Andreas, Kiai, jadi saya bacakan aja melalui chat ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Allah tidak meminta jawaban atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Namun bagaimana orang yang beriman, apa yang harus dilakukan? Dan bagaimana seseorang mengetahui bahwa dirinya sendiri beriman kepada Allah? Ya, itu aja. Ya. Allah tidak meminta jawaban gitu ya tadi? Iya, Allah tidak meminta jawaban atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Namun bagaimana orang yang beriman? Apa yang harus dilakukan? Saya agak bingung juga sih bacanya. Ya. Ya, baik. Allah tidak meminta timbal balik lah, misalnya begitu. Tidak minta jawaban atas nikmat yang telah diberikan. Betul. Ya kan? Iya, betul. Coba kita lihat dalam dua surat Al-Hasyr sama surat Ibrahim ayat 7, masalah nikmat. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa orang yang bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, maka akan aku tambah nikmat itu. Memang Allah nggak minta timbal balik dari kita, tetapi kalau bahasa naunya,
tahu dirilah, begitu. Tahu diri karena kita sudah diberikan kenikmatan sama Allah, sudah sepatutnya kita harus mensyukuri atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surat yang kedua, Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih. Kalau sudah datang pertolongan Allah, dalam tafsir Jamal, idza jaa nasrullahi wal fathu itu apabila datang pertolongan Allah, itu dijelaskan adalah nikmat-nikmat Allah yang datang ketika genting. Contoh, ketika sakit, Allah kasih nikmat kesembuhan. Di saat lagi bokeh, nggak punya duit, Allah kasih kita nikmat, tahu-tahu ada orang datang bayar utang sama kita, kan begitu. Tahu-tahu jualan kita ada yang ngeborong. Ketika kita ada masalah, tahu-tahu diberikan kemudahan jalan keluarnya. Itu nikmat-nikmat nikmat yang Allah berikan di saat genting tuh. Di saat sedih, Allah berikan tahu-tahu datang orang yang bisa menghibur kita. Nikmat lagi genting, dikasih nikmat. Nah, ketika itu sudah diberikan semua kepada kita, ayat selanjutnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka yang dikasih pertolongan itu sama Allah, fasabbih, sucikan nama Allah. Wa bihamdih, seringlah puji nama Allah dengan pujian yang terbaik. Wastaghfir, selalulah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada timbal balik, take and give ya, kalau bahasa Jerman mah take and give lah begitu. Yeah. Nah, jadi harus seperti itu. Nah, untuk jangan mentang-mentang Allah nggak minta timbal balik kok, Allah nggak minta pamrih. Ya benar, Allah nggak minta pamrih, dan Allah pun nggak butuh ibadah kita. Cuman hati-hati kalau kita nggak ibadah sama Allah. Ingat yang tadi di awal saya bilang, kita loh yang pengen hidup di alam dunia, kita tuh nggak ditawarin sama Allah. Nah, kita jadi kembali tuh ke pembahasan awal tadi. Nah, lalu yang selanjutnya bagaimana kita ini tahu kalau kita ini beriman gitu ya? Iya, kemudian lanjutannya bagaimana seseorang mengetahui bahwa dirinya sendiri beriman kepada Allah. Iya. Dengan adanya 2 kalimat syahadat di awal, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi Allah Tuhan kita, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Siapapun orang yang sudah melapazkan kalimat ini, itu berarti sudah menandakan dia beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Itu dia, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya ke Andreas. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.22, maka dicukupkan dulu untuk pertemuan hari ini ya Kiai ya. Oh ya, baik. Ya, baik. Jazakallah khair Kiai atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat kami semua dan bisa diterapkan di kehidupan kami. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita tutup kuliah Cahaya Islam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya lupa, boleh untuk sesi dokumentasinya teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kameranya ya. Mohon izin Kiai untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Ya, siap. Ya teman-teman, dikasih waktu untuk menyalakan kameranya.
Silakan. Ya, saya hitung ya. Di sini ada 2 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, baik. Ditahan dulu. Satu kali lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, baik. Sudah. Terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Sampai bertemu kembali di Kuliah Cahaya Islam di pekan depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.